Pria itu tidak menyangka bahwa hanya karena menghukum pasangan parubaya yang berutang dengan setrika panas, ia akan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Karena putra pasangan itu adalah jagoan berkelahi terkuat di sekolah menengah atas. Ketika anak laki-laki itu pulang ke rumah, sekelompok preman sudah menyergap di tempat gelap. Begitu masuk, dia diserang. Tapi dia tidak menghindar, melainkan menahan pukulan tongkat baseball itu. Dia melakukan itu agar bisa menangkap bahu penyerangnya dan mengarahkan tinjunya tepat ke kepalanya. Preman yang tumbang itu mengejutkan semua orang. Satu pukulan itu langsung menembus kepalanya. Si pengganggu tercengang. Dari mana anak kecil ini mendapatkan kekuatan sebesar itu? Menghadapi kerumunan yang bersenjata, anak laki-laki itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Malah menggulung lengan bajunya dengan semangat. Si pengganggu berteriak memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada bocah kecil itu. Menghadapi kerumunan yang menyerbu, anak laki-laki itu tetap tenang. Dengan lincah menghindari serangan mereka. Setelah mengambil posisi kuda-kuda, dia meninju perut salah satu penyerang. Kekuatan pukulan itu langsung mematahkan tulang rusuknya. Tetapi anak laki-laki itu tidak berhenti di situ. Dia membungkuk dan meninju lagi di tempat yang sama, untuk melukai tulang yang patah itu lagi, dan menusuk organ dalamnya, sehingga menusuk organ-organ di perut. Tindakan ini langsung mengenai bagian belakang kepala anak laki-laki itu. Tindakan ini mengenai bagian belakang kepala anak laki-laki itu. Tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menatap tajam dengan marah. Mo Yuyumen, si rambut gondrong benar-benar ketakutan. Monster macam apa ini? Baru 2 menit bertarung, semua anak buahnya sudah tumbang. Melihat ini, si pengganggu ketakutan sampai mengompol. Tak berdaya, dia mengangkat pisau, berusaha mengancam keluarganya untuk memaksa anak laki-laki itu menyerah. Tapi siapa sangka, dalam sekejap, anak laki-laki itu mengangkat setrika dan membenturkan kepala si pengganggu ke kusen pintu. Sampai mati pun mereka tidak mengerti bagaimana anak SMA ini bisa mengalahkan lebih dari 10 orang dewasa. Meski begitu, anak laki-laki itu kelelahan dan terengah-engah. Dia bergegas melepaskan ikatan orang tuanya. Dengan lemah berkata, jika kalian benar-benar tidak suka aku berkelahi, kalian seharusnya tidak membiarkan keluarga kita jatuh miskin seperti ini. Setelah itu, dia pingsan. Tidak lama kemudian, beberapa ambulans tiba di depan rumah sakit. Semua dokter UGD bergegas keluar. Seorang pria melihat situasi ini, bertanya kepada perawat apa yang terjadi. Perawat itu menjelaskan bahwa penagih hutang telah menyerang sebuah keluarga, dan anak SMA yang pulang sekolah telah melukai parah lebih dari 10 penagih hutang. Mendengar berita ini, pria itu terkejut. Seorang anak SMA bisa melakukan hal seperti itu? Para penagih hutang masih mengomel, bersumpah untuk menghancurkan bocah itu. Anak buahnya menyuruhnya untuk tenang. Anak itu juga dibawa ke rumah sakit ini, dan beruang hitam juga datang. Mendengar percakapan mereka, pria itu terkejut dan berkeringat dingin. Keong, dia bergegas bertanya di kamar mana siswa SMA itu dirawat. Lalu dia bergegas menuju tujuannya, karena dia tahu, beruang hitam bukanlah orang yang sederhana. Tak lama kemudian, dia tiba di depan kamar Kang Seonwo. Dia mengintip melalui jendela pintu. Seorang pria besar setinggi lebih dari 2 meter, menatap tajam siswa SMA di depannya. Beruang hitam tidak mengerti seberapa hebat anak ini, hingga bisa mengirim semua anak buahnya ke rumah sakit. Tapi dia orang yang menarik, karena anak ini melihatnya tanpa menunjukkan rasa takut. Sepertinya dia harus memberi anak ini pelajaran. Kang Seonwo tidak banyak bicara. Dia langsung melayangkan tinjunya. Siapa sangka dia akan dijatuhkan dengan satu tamparan oleh beruang hitam. Pria di luar pintu bingung. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada yang mati. Beruang hitam malah terlihat bangga. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku seperti ini? Kang Seonwo perlahan bangkit. Dia berkata, kalau mau berkelahi, ayo berkelahi. Jangan banyak bicara. Beruang hitam sangat bersemangat. Hanya dengan membunuh orang yang tidak mau tunduk, aku bisa merasakan kepuasan mendominasi. Menghadapi pukulan tanpa ampun, beruang hitam tetap tenang. Dia mengunci gerakan Kang Seonwo dengan kedua tangannya. Dia tidak pernah menyangka, seorang siswa SMA bisa memaksanya menggunakan jurus andalannya. Kuncian seperti ini, bahkan orang dengan postur tubuh yang sama akan kesulitan melepaskan diri. Apalagi dia hanya seorang siswa SMA. Pria itu bergegas masuk untuk menghentikan tindakan tersebut. Tapi beruang hitam tidak melonggarkan kunciannya sedikit pun. Malah semakin erat. Tanpa diduga, Kang Seonwo mengeluarkan tangan kanannya dari celah, dan perlahan-lahan memasukkan jarinya ke otot trapezius beruang hitam. Dengan ini, beruang hitam kehilangan napasnya. Pria itu kemudian memerintahkan Kang Seonwo untuk berhenti. Kalau kau teruskan, dia akan benar-benar mati. Jika sampai ada yang mati, masalahnya akan menjadi rumit.
Dia bergegas menelepon. Kamar 202 gedung B. Cedera kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas. Cepat, suruh orang-orang datang untuk membersihkannya. Kang Seon-woo tidak mengerti. Jelas-jelas ini perbuatannya. Mengapa pria ini begitu tenang? Dan siapa dia sebenarnya? Mengapa dia bisa mengubah kasus perkelahian menjadi kecelakaan lalu lintas? Bahkan, sekelompok orang dengan pakaian pelindung muncul dan membawa pergi beruang hitam. Mereka bahkan membersihkan TKP hingga bersih. Pria itu membungkuk dan memberikan kartu merah kepada Kang Seon-woo. Kurasa kau membutuhkan ini. Kau hanya perlu bertarung untuk orang yang kulayani. Dan kau akan mendapatkan hadiah besar. Jumlah hadiahnya tak terbayangkan. Itu bisa menyelesaikan semua masalahmu saat ini. Tapi Kang Seon-woo malah menghancurkan kartu itu. Dia bilang dia tidak mau menghasilkan uang dengan berkelahi. Karena ibunya sangat keberatan dengan hal itu. Setelah berkata begitu, ia pun pergi keluar. Pria itu tidak terkejut. Tapi dia tidak terburu-buru. Karena dia merasa, apa yang disebut pemikiran lurus yang ada, bisa berubah drastis kapan saja. Karena sesuatu hal. Hadiah pertandingan gulat 100 miliar. Menang dapat uang. Kalah kehilangan nyawa. Menghadapi hadiah yang begitu besar. Anak laki-laki itu tidak tertarik sama sekali. Karena ibunya tidak ingin dia menghasilkan uang dengan berkelahi. Setelah dia mengalahkan beruang hitam, dia pergi ke toilet untuk mencuci muka. Saat itu, ayah Kang Seon-woo tiba-tiba muncul di pintu toilet. Dia terlihat jijik. Putranya kotor dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang dia lakukan sampai jadi seperti ini? Kang Seon-woo bingung. Apa maksudnya jadi seperti ini? Bukankah dia seperti ini karenamu? Ibu bilang, kau pernah menjadi juara tinju nasional. Bukankah katanya ada yang menawarimu jadi pelatih? Kenapa kau tidak melakukan apa-apa? Malah berhutang banyak? Atau apakah harga dirimu yang menyedihkan itu yang bermain? Sasana tinju komunitas kecil membuatmu malu, ya? Meskipun aku tidak tahu kenapa kau dikeluarkan dari tim nasional. Tetapi apakah harga dirimu itu lebih penting daripada kesehatan ibu? Tapi ayah Kang Seon-woo tidak membantah apapun. Dia menyuruhnya istirahat di rumah sakit lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak mengerti, ayah macam apa dia, benar-benar menjijikkan. Tiba-tiba, kepalanya terasa pusing. Dia pikir semua ini disebabkan oleh sakit kepala karena melihat ayahnya. Karena Seon-woo sangat membencinya. Bertarung di pertandingan tinju nasional. Bahkan tidak bisa memberinya uang saku seminggu. Jadi dia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Dia pernah bekerja sebagai kurir dan pengantar makanan. Tetapi diremehkan oleh anak-anak nakal di sekolah. Akibatnya, sepeda motornya dihancurkan oleh mereka. Ini menyebabkan dia berkelahi dengan para pengganggu sekolah. Ayahnya membungkuk kepada orang tua mereka. Tapi dia pikir dia telah melakukan tanggung jawabnya. Tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghasilkan uang. Keluarga yang sudah kekurangan semakin menderita. Ditambah lagi dengan ibunya yang kurang sehat. Dia tidak mungkin meninggalkannya dan melarikan diri dari rumah. Pada saat itulah, dia terbangun di ranjang rumah sakit. Setelah bangun, dia merasa pusing. Tampaknya cedera kepala saat itu masih meninggalkan sedikit efek samping. Dia buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksa. Berapa lama dia pingsan? Siapa sangka ada pesan dari ayahnya di ponselnya. Seon-woo, sepertinya sudah waktunya untuk memberitahumu. Sampai jumpa malam ini. Kang Seon-woo benar-benar bingung. Apa yang dia sembunyikan? Tapi kenapa sudah begitu lama? Ibu tidak menghubunginya. Dia segera menelepon. Seon-woo, banyak preman di rumah. Jangan pulang. Aku sudah mengganti kamarmu dengan nama orang lain. Tempatmu sekarang aman. Ibu bersembunyi di hotel dekat kantor polisi. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa bicara lama-lama. Jangan pergi kemana-mana untuk sementara waktu, mengerti? Setelah telepon terputus, Kang Seon-woo berdiri tertegun. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa tiba-tiba begini setelah bangun tidur? Kalau saja dia tidak memprovokasi orang-orang itu, ibunya tidak perlu lari ke sana kemari. Lebih baik dia keluar dari rumah sakit dan mencarinya. Pada saat itu, telepon dari ayahnya muncul di layar. Dia menjawab dengan dingin, tapi itu bukan suara ayahnya. Apakah Anda putra Tuan Kang? Ayahmu jatuh karena kesalahan kerja. Dia sudah tidak sadarkan diri, dan telah dibawa ke rumah sakit. Cepatlah ke sana. Tidak lama kemudian, suara berdetak terdengar dari ruang ICU. Ayahnya tidak bergerak sama sekali. Sekarang dia koma, menurut dokter yang merawatnya. Ini adalah operasi yang sangat sulit. Dengan biaya setidaknya lebih dari 100 juta won. Ditambah lagi, selama beberapa tahun setelah operasi, akan ada banyak biaya perawatan dan rehabilitasi. Kang Seon-woo merasa dunianya runtuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia berjongkok tanpa daya di samping tempat tidur. Pikirannya kosong. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menyelamatkan keluarganya yang hancur? Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Kartu yang dia buang. Pria itu sepertinya mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang jika dia mau bertarung untuk orang yang dilayaninya. Dia bergegas ke kamarnya yang dulu, tapi tempat sampahnya kosong.
Ini membuatnya benar-benar hancur. Dia menangis terseduh-seduh, menyalahkan ketidakberdayaannya. Pada saat itu, suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Apakah kau mencari ini? Apakah kau sudah berubah pikiran? Kang Seonwo bertanya berapa banyak uang yang bisa didapat jika dia ikut serta. Paling sedikit 10 miliar won jika menang. Bahkan jika tidak menang, dia bisa mendapatkan banyak uang. Jika bisa bertahan cukup lama. Bagaimana? Mau ikut denganku? Tidak lama kemudian, Kang Seonwo mengikuti pria itu ke kantornya. Pria itu memberitahu Kang Seonwo bahwa dia hanya perlu menandatangani kertas ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kang Seonwo menatap kertas di tangannya. Bangsal pertarungan? Apa artinya ini? Pria itu berkata perlahan. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Kim Min Seok, pencari bakat untuk bangsal pertarungan Shinhan. Ini adalah pertandingan pertarungan rahasia. Rumah sakit akan menyediakan berbagai macam yang akan membuat tubuh para petarung itu terlihat seperti monster. Begitu mendengar kata monster, Kang Seonwo langsung menolak. Tapi pria itu tidak menyerah. Jangan terburu-buru. Dengarkan dulu penjelasanku. Ini bukan sembarang, tapi obat-obatan yang dikembangkan dari berbagai komponen kimia. Cukup untuk membuat orang tua yang hampir mati memperoleh kekuatan seperti monster. Dalam pertandingan pertarungan sebelumnya, tidak ada satu orang pun yang tidak menggunakan obat ini. Tentu saja, obat ini opsional. Kamu bisa memilih untuk tidak menggunakannya. Tidak ada yang akan memaksamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan detail kerjasamanya. Masuk ke 20 besar melalui pertandingan pertarungan. Maka kamu berhak memilih sponsor. Saat itu, kamu bisa memilih bos yang saya layani sebagai sponsor. Dan meraih gelar juara bersama kami. Kang Seonwo sedikit tidak sabar. Bagaimanapun caranya, intinya saya butuh uang dulu. Ayah saya tidak bisa menunggu. Tapi Kim Min Seok berkata, bukan seperti itu. Uang hanya bisa didapatkan melalui pertandingan. Lagi pula, kamu juga membutuhkan uang ini untuk biaya operasi orang tuamu dan keselamatan mereka. Setidaknya selama kamu bertarung untuk CEO kami, kami akan menanggung semua biaya orang tuamu, dan akan menggunakan semua sumber daya kami, untuk menjamin keselamatan mereka, termasuk menghalangi para penagih hutangmu. Kang Seonwo tidak tahu apakah harus mempercayai pria di depannya ini. Dia menunjukkan ekspresi bingung, namun, saat itu ponselnya berdering. Itu telepon dari ibunya. Seonwo, kudengar kamu yang membayar biaya operasi ayahmu, dan ada 3-5 pengawal di sini. Katanya kamu yang memanggil mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kang Seonwo terkejut. Mereka sudah bertindak bahkan sebelum dia menandatangani apapun. Melindungi keluarganya. Artinya, selama dia mengikuti kompetisi ini, orang tuanya akan dilindungi dan dirawat. Kalau begitu, Bu, aku yang memanggil mereka. Jangan khawatir, setelah aku selesai mengurus ini, aku akan menemuimu. Jangan khawatir, aku akan menghubungimu lagi nanti. Dengan demikian, Kang Seonwo secara tidak langsung menyetujui untuk mengikuti kompetisi ini. Tapi dia masih punya satu pertanyaan penting. Apa alasannya mempertaruhkan 10 miliar won ini? Kim Min Seok menjawab, 10 miliar itu hanyalah hadiah dasar. Jika kamu bisa memenangkan gelar juara, kamu bisa meminta hadiah tambahan sesuai kebutuhanmu. Sebelumnya, ada yang mendapatkan 15 miliar won. Bagaimana? Apa kamu sekarang tertarik? Tapi, jangan berpikir kamu bisa dengan mudah mendapatkan gelar juara, karena banyak orang akan tereliminasi dan kehilangan nyawa mereka dalam kompetisi ini. Dari peserta yang sebelumnya ikut serta, kurang dari 10% yang bertahan hidup. Kang Seonwo tercengang. Jika memang banyak orang yang meninggal, bukankah rahasia ini sudah terungkap? Tapi Kim Min Seok tetap tenang, karena dia pikir semakin banyak orang yang mati, semakin mudah rahasia itu dilindungi. Kau pikir hal pertama yang kau lakukan setelah menandatangani surat ini apa? Bukti bahwa kau tidak ada di tempat kejadian saat kematian terjadi. Mengadakan pertandingan tarung di rumah sakit adalah tempat yang sempurna untuk membuat alibi. Untuk membuat alibi bagi para peserta, mereka akan difoto di area tertentu, dan meninggalkan bukti di rekaman CCTV, menyiapkan berbagai kemungkinan faktor, seperti hilang, jatuh hingga mati, penyakit, efek samping obat, dan berbagai laporan kematian lainnya. Tapi Kang Seonwo berkata, bagaimana jika dia mengungkapkan rahasia ini ke publik? Apa yang akan terjadi? Kim Min Seok tampaknya tidak terkejut dengan hal ini. Jangan lupa, ini rumah sakit. Membuatmu menjadi gila atau keracunan makanan bukanlah hal yang sulit. Siapa yang akan percaya orang gila yang melaporkan pertandingan yang tidak nyata? Kau mungkin sudah mati dalam perjalanan untuk melaporkannya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Inilah keuntungan mengadakan pertandingan di dalam rumah sakit. Bisa menutupi semuanya. Jadi, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Kami tidak akan memaksamu. Tentu saja, jika kau tidak setuju, kami akan menghentikan semua bantuan untuk orang tuamu. Kalau begitu, apakah kau masih mau menandatangani namamu? Kang Seonwo tidak ragu sedikit pun. Setelah menandatangani namanya, dia berkata, tepati janjimu. Melihat 3 kata di atas kertas,
Kim Min Seok akhirnya menunjukkan senyum liciknya. Sementara itu, seorang perawat muncul di belakang Kang Seon-woo. Dia langsung menusukkan jarum suntik ke lehernya. Dia merasa seluruh tubuhnya mulai mati rasa, dan perlahan kehilangan kesadaran. Dia samar-samar mendengar Kim Min Seok berkata, "Jangan khawatir, ini hanya obat bius. Untuk menjaga kerahasiaan pertandingan, ingatlah, untuk merawat orang tua Kang Seon-woo, hanya selama kau masih hidup. Jika kau mati, kami akan menghentikan semua bantuan untuk mereka." Beberapa saat kemudian, Kang Seon-woo masih belum sepenuhnya sadar dari pengaruh obat bius. Seorang pria berpakaian APD mendorongnya entah kemana. Seberkas cahaya muncul dari lubang yang tidak jauh darinya. Dengan linglung, dia bertanya di mana dia berada. Pria itu dengan tenang berkata, "Jangan terburu-buru, kau akan segera tahu." Seperti apa neraka itu? Tidak lama kemudian, Kang Seon-woo sepenuhnya sadar. Begitu membuka matanya, dia melihat sepasang kaki besar mengarah ke arahnya. Dia melihat lebih dekat, dan melihat seorang berandalan aneh di depannya. Di sampingnya, ada drone yang memastikan kondisi fisik para petarung, dan kesempurnaan arena pertarungan. Kang Seon-woo masih bingung, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, drone mulai menyiarkan secara langsung. Ini pertarungan acak pertama. Ronde pertama ini untuk menguji 200 kontestan. Apakah mereka layak memasuki arena utama? Mereka juga bisa mencoba XF. Di antara puluhan jenis XF, semuanya disediakan secara acak, tergantung jenisnya. XF dapat meningkatkan fungsi tubuh yang berbeda. Mulai sekarang, para pelanggan VIP yang menonton siaran ini dapat mulai memasang taruhan. Para kontestan bebas memilih injeksi yang diinginkan. Si rambut kuning langsung mengambil XF di sebelahnya. Begitu dia menyuntikkannya, darah langsung menyembur keluar. Hasrat haus darah memenuhi seluruh saraf di tubuhnya. Pembuluh darahnya membengkak. Sepertinya sekarang dia melihat makhluk hidup apapun. Dia ingin menerkam dan menggigitnya.